Udah dapat apa aja dari sosmed, Zra? Kalau aku dari dulu selalu berprinsip gini sih, nggak apa-apa gagal tapi udah nyoba. Kalau misalkan aku takut nih gagal nih, belum tahu nih gimana, ya kan kita emang belum coba. Jadi ada momen bang, dimana aku ngonten, itu aku nggak makan gitu. Gue bisa relate ini, karena Iya. gue ngerasain makan sehari sekali dan itu pun dibeliin temen gue. Abang masih makan sehari sekali, aku minum air putih doang seminggu gitu. Ezra Alfata, Bang apa Yuda. kabar Ezra? Alhamdulillah baik. Jauh-jauh guys dari Pekanbaru kemari guys ya. Spesial pengen buang-buang duit ya. Ingin berbagi. Oke. Apa kabar Ezra? Alhamdulillah. Ezra. Gue mau langsung nanya aja nih Ezra. Lu itu backgroundnya apa sih tiba-tiba jadi konten kreator gitu Ezra? Ngebahasnya skripsi lagi. Siapa yang mau nonton konten skripsi ya? Orang skripsi udah enek kayaknya. Emang ada yang mau nonton konten lu Ezra? Banyak bang. Gitu ya? Banyak banget. Karena kan ini ya, selama ini kita kan jenuh dengan bahasa dosen ya, Oke. yang terlalu ilmiah gitu. Jadi aku datang ke teman-teman follower tuh kayak teman aja gitu, teman skripsian. Oh jadi kau ini berbagi tentang skripsi, berbagi ilmu tentang skripsi, biar bantuin audiens-audiens semua itu bisa cepat skripsinya beres. Bener dengan bahasa anak tongkrongan. Bener banget. Mantap banget. Oke Ezra, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal, boleh nggak ceritain Ezra tuh backgroundnya apa, terus bikin konten tentang apa sih gitu, dan akun IG-nya apa, di mana aja gitu, di TikTok, YouTube atau apapun itu. Oke. Backgroundnya sebenarnya ini ya bang ya. Dulu tuh kan dari S1 tuh kan aku nyelesaikan 3 tahun setengah. Cepet juga lu Ezra. Iya, semester 7 tuh aku udah sarjana. Mantap. Terus Alasannya karena nggak mau ini nyusahin orang tua gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus cepat selesai kuliah nih gitu. Nggak mau habisin uang orang tua gitu kan. Jadi semester 7 itu udah selesai kuliah. Kok ada kesempatan nih kerja di kampus gitu. Oh jadi asisten dosen biasanya tuh. Jadi asisten dosen dulu pertamanya. Oke, bener Jadi ya. jadi asisten dosen dulu di kampus, gantikan dosen. Nah kebetulan gantikan dosen, asisten dosen di kampus aku itu kan dia ngajar juga bang, bukan di laboratorium gitu. Oke. Jadi ngajar juga. Nah akhirnya kayak, wih, ini passion aku banget nih ngajar gitu kan. Iya, oke. Ngajar passion aku banget. Nah karena ini ya, karena aku juga ibaratnya ketika dikasih amanah sama dosen tuh aku kerjain bener-bener, akhirnya ada jenjang karir tuh. Dari asisten dosen akhirnya bisa kerja di bagian kayak penelitian di kampus. Oke. Gitu. Jadi semacam lembaga penelitian di kampus. Nah, kerja itu ada kemauan ingin lanjut S2. Oke. Akhirnya lanjut S2, Itu ngumpulin duit dari kerja. ngumpulin duit dari zaman ngasdos. Oke. Itu udah jauh banget, jadi kayak pingin banget nih lanjut S2 besok kan ya. Gitu. Akhirnya bisa lanjut S2. Nah, sebelum itu Bang, Abang tau gak sih? Sebenarnya tuh aku udah keterima S2. Bukan, keterima di perusahaan BUMN. Waduh, terus nggak diambil tuh? Nggak diambil. Jadi gini, dulu tuh yang namanya orang tua Bang ya, orang tua mana sih yang dia tuh nggak orang tua kan selalu ingin yang terbaik buat anaknya. Betul. Jadi aku pulang kampung setelah aku ngikutin proses tahapan BUMN itu. Pulang kampung, sampai di kampung aku bilang gini, kayaknya aku keterima nih, tinggal terakhir aja, sesi seleksi terakhir aja gitu Di kan. BUMN itu? Iya gitu kan. Terus? Orang tua senang, iya kami senang gitu kan, mama juga senang, bapak juga senang katanya gitu. Nah setelah itu waktu lagi makan malam, tiba-tiba ibu aku bilang gini, tapi sebenarnya mama tuh pinginnya kamu jadi dosen gitu. Oh, ya tiba-tiba. Iya tiba-tiba gitu kan. Mama senang gitu kan, senang, tapi ingin anaknya ada yang jadi dosen gitu. Ya bisa ngajar. Jadi tiba-tiba langsung aku bilang gini, ya udah kita sanggup nggak lanjut S2 gitu. Emang biayanya berapa kata dia kan? Ya sekitar segini deh, karena S2 Berapa sih biayanya S2? Gue nggak tahu, gue kuliah D3 doang Zra. Mahal sih Bang ya kalau bagi aku ya. Iya. Kalau S2 yang aku jalanin sekarang tuh SPP-nya aja itu sekitar 6,5 sampai 7 jutaan gitu Per semester. per semester. Buset dah. Nanti mau seminar kita bayar lagi gitu. Nah akhirnya orang tua menyanggupin, ya udah aku lanjut S2, yang BUMN aku tinggalin. Jadi nggak ambil kerjaan? Nggak ambil kerja. Nah akhirnya itu tadi jenjang ketika aku lanjut S2, kok jenjang karir aku bagus di kampus. Aku jadi semacam staff di
bagian penelitian. Oke. Jadi kerjaannya ngerjain proyek. Aku bisa keliling di provinsi Riau tuh nggak ngeluarin uang gitu. Oh enak banget. Tapi tunggu bentar, gue pengen tarik balik dulu nih. Lu dari tadi S1, S2 biayanya 6,5 juta. Lu ini dari keluarga kayak gimana nih? Maksud gue apakah lu emang keluarga ternyata punya tambang emas apa gimana? Enak banget kayaknya kuliah. Soalnya gue pribadi guys, kuliah di BSI tuh biaya cuma 1,6 juta dan itu pun udah ngap-ngapan hampir keluar gue semester 2 gitu. Mungkin ceritain dulu backgroundnya gimana gitu. Oke. Nah gini, dulu itu Bang, ketika aku kuliah, itu kan ini ya, ada mata kuliah tentang pemberdayaan, di mana kita tuh mempelajari tentang sebuah kemiskinan di Indonesia gitu ya. Oke. Nah, ketika aku belajar itu aku kayak gini, ini aku miskin nih gitu. Iya beneran, jadi kayak di mana kan ada kategori-kategori miskin ya, misalkan rumahnya itu harus berlantai keramik gitu-gitu. Nah kebetulan kan orang tua aku tuh merantau dari Jawa ke Riau. Oh di Riau sekarang. Iya, tapi orang tua dua-duanya Jawa semua. Iya Jawa semua, merantau dari Jawa ke Riau. Bapak sebagai buruh tani kelapa sawit. Dimana kalau misalkan nggak ada orang manggil buat kerja ya nggak dapat penghasilan. Oke. Gitu. Nah, nyokap kerja tapi? Iya ibu tuh kebetulan kerja sebagai penjahit di kampung gitu. Tukang jahit? Iya tukang jahit di kampung. Tukang jahit sama buruh sekarang bisa S2 lulus. Sampai gini Bang, dosen aku ya, ada dia itu penelitian di kampung aku. Aku bawa ke rumah aku Bang. Matanya tuh kaca-kaca Bang. Dalam arti gini, beliau bilang gini, waktu udah di mobil ya, Ezra maaf ya katanya. Iya ibu kenapa? Kalau melihat kondisi rumah Ezra, nggak ada orang yang percaya kalau di dalam rumah ini ada seorang anak yang lagi lanjut S2. Ya gue juga merinding sih. Iya jadi dosen aku tuh berkaca-kaca Bang. Karena selama ini nggak pernah terpikir, seorang Ezra yang selama ini kalau disuruh ngerjakan ini, bikin penelitian, bikin laporan keuangan, bikin RAB semua tuh bisa loh gitu. Bisa lanjut S2 gitu kan. Tiba-tiba ketika penelitian datang ke rumah gitu kan. Itu dosen aku tuh bengong aja Bang, dalam rumah tuh bengong. Lihat rumahmu kayak gimana gitu ya. Bengong gini kan. Diajak ngobrol sama orang tua aku kayak sedikit nggak nyambung gitu karena bengong kan ya. Sampai di mobil dia bilang gitu waktu mau ke hotel kan. Ibu nggak nyangka tadi ya. Dengan keadaan orang tua Ezra seperti itu, ada seorang anak loh yang lagi lanjut S2 di situ. Gitu. Gila ya, berarti lu emang baru dari susah juga dibilangnya. Iya, berarti alhamdulillah cukup. Salaman dulu lah, sama-sama miskin. Jadi, dulunya. Jadi kita beradu nasib sama-sama miskin, siapa yang lebih miskin gitu. Gitu. Okay. Nah, jadi gini Bang, aku lanjutin ntar ya. Jadi gini. Aku pernah di posisi gini. Ketika aku udah lanjut S2, aku tinggalkan tadi yang kerjaan yang BUMN, yang tadi peluang tadi ya. Iya, peluang tadi. Sampai guru SMK aku dulu, sekolah aku dulu pernah telepon gini. Ezra kamu udah selesai kan S1-nya? Sudah ibu. Kamu pulang ya ke sekolah jadi guru. Ini mau kita SK-kan ke provinsi gitu. Karena jadi guru apa tuh? SMA? SMK. Karena gini, guru aku tuh juga tahu kalau aku tuh punya basic mengajar gitu, suka gitu loh. Jadi karena keinginan aku lanjut S2 dari ibu tadi, orang tua tadi, aku bilang gini, maaf bu gitu kan, nggak bisa pulang sekarang gitu. Kan ini posisinya tuh sekolahnya tuh di kampung. Kampungmu tuh di mana? Di Pekanbaru dari juga? Pekanbaru tuh 2 jam. Dari kota Pekanbarunya 2 jam sampai 2 jam, kampung? iya sampai rumah. Buset, lumayan juga ya, Bogor Bandung lah guys ya. Iya, jadi guru sampai bilang gini, masa kamu nggak mau pulang ke sekolah kamu lagi gitu? Bang Yudo tahu nggak sih apa yang ada pikiran aku saat itu? Apa tuh? Kalau aku pulang nih Bang ya, dengan keadaan aku cuma lulus S1, bukan cuma tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah ya. Orang tua aku nggak punya warisan, jadi kayak ketika aku pulang mengandalkan gaji honor dari guru, itu aku nggak tahu mau ngapain lagi gitu, ngerti nggak Bang ya? Betul. Jadi kalau aku pulang aku tuh merasa belum punya ilmu yang cukup. Iya. Gitu. Jadi aku nggak ada bekal buat ke masa yang akan datang. Aku tuh pengennya berkarir di kota Pekanbaru. Nanti aku pulang kampung ketemu orang tua, itu pulang kampung gitu. Bener-bener bertemu dengan orang tua gitu. Iya. Nah, sampailah mentok gitu ya. Mentok kerjaan juga waktu itu susah. Nanti kita cerita itu Bang ya. Iya. Kerjaan susah. Akhirnya aku pernah berpikir gini. Kayaknya aku terlalu jahat, terlalu egois ngambil pilihan untuk lanjut S2. Padahal maksa gitu. Karena orang tua juga kadang susah, kerjaan aku akhirnya juga susah. Nanti dijelasin kenapa susahnya, seberapa susahnya. Akhirnya kayak apakah aku selama ini terlalu maksa gitu buat nerusin lanjut S2. Kenapa nggak ngambil langsung kerja aja gitu. Itu lumayan sih. Oke, terus
perjalanan lu setelah ambil S2 itu apakah mulus, alhamdulillah kerjaan lancar sampai bisa bayar sampai lulus atau gimana Zra? Dan mungkin sedikit ceritain awal mula bikin konten ya. Karena gue denger cerita dikit dari lu kan karena lu mulai bikin konten pas lu S2 kan, bukan pas S1 kan? Enggak. Oke, coba ceritain Zra gimana. Oke, gini. Waktu itu kan gini ya. Mungkin ini yang istilah orang-orang tuh kayak benar-benar kehidupan itu berputar gitu. Jadi tadinya aku tuh merasa kalau menjadi seorang staf di penelitian di kampus itu udah merupakan prestasi tertinggi aku gitu loh Bang. Itu di antara ngasdos ya, daripada ngasdos kan kita udah jadi staf nih gitu kan. Ternyata tiba-tiba tuh jatuh lagi down gitu kan. Karena COVID. Karena COVID. WFH gitu-gitu ya. Benar emang. Semuanya kena. Gitu. Habis itu udah WFA, kerjaan tinggal di kos aja gitu, kita kerja di kos aja. Akhirnya gini, dosen aku tadi yang sampai rumah tadi Bang. Datang ke kampus, aku masih di kampus, dia ngasih buku. Buku metode penelitian. Oke. Itu halamannya 800 halaman lebih. Gede dong bukunya. Gede banget Bang, 800 halaman lebih. Dia bilang gini, Ezra, ini ada buku buat kamu gitu. Karena posisi waktu itu udah susah gitu kan ya. Itu aku bilang gini, ibu, saya nggak sanggup bayarnya karena harga 300.000 Bang. Iya. 300.000 besar banget dong. Gitu ya. Buat kita dulu mungkin masih ngampus. Iya, nggak sanggup bayar tuh kan. Yeah. Jadi kata dosen gini, kata beliau gini, nggak harus bayar Ezra, buat kamu aja, buat bekal kamu gitu kan. Mungkin dosen tuh tahu kayak udah mulai susah nih, mulai corona nih, kita nggak bakalan ke kampus lagi loh Ezra Baik gitu. banget ya dosen itu sumpah. Ya. Dari buku itu aku mikir gini Bang, aku lihatin lama-lama kan kayak ini ilmu banget. Metode penelitian. Mix method, ibaratnya semua metode penelitian hampir ada semua jurusan ada di situ gitu. Okay. Nah, akhirnya aku berpikir aku mau bikin YouTube lah. Sama berarti. Nah, juga ya. aku bikin YouTube. Pasti mulainya di YouTube ya. Nah, bikin YouTube karena kan selama ini kan kita berpikir taunya YouTuber aja. Yang dapat penghasilan dari medsos adalah YouTuber. Betul, dapat AdSense. Iya gitu kan. Kita selama ini nganggapnya sumber pemasukan tuh AdSense gitu. Oke, lanjut. Jadi aku lihat itu sebagai suatu sumber yang bisa dibagikan. Dan karena udah COVID, akhirnya asdos udah mulai dikurangin. Nggak bisa ketemu mahasiswa nih. Iya. Nah, kebetulan kerjaan yang di bagian penelitian tadi itu kan kerjaan yang harus di belakang laptop Bang. Aku nggak betah. Aku nggak demen ya. Nggak ketemu orang. Iya. Gitu. Nggak ketemu orang nih. Anaknya ekstrovert banget guys. Iya, ekstrovert banget. Jadi akhirnya waktu itu aku mutusin buat bikin konten di YouTube. Tapi targetnya itu baru junior aku Bang. Oke. Ngerti nggak? Jadi biar nontonin konten-kontenmu tuh junior-juniormu gitu ya. Jadi tapi kan aku masih ngasdos nih tapi online. Ketika ngasdos aku tinggal bilang aja, kalau kalian nggak kurang jelas, nonton YouTubeku. tonton YouTube saya aja di sini gitu. Dengan harapan dia subscribe. Ternyata nggak ada yang subscribe Bang. Nonton doang. Dari 100 mahasiswa yang aku asdosin nggak ada yang subscribe Bang. Oke. Itu sakit hati banget kayak kalian ini mau ilmu gitu kan ya. Iya. Aku udah susah gini gitu kan. Tapi akhirnya aku nggak pernah nuntut mahasiswa buat subscribe sih. Iya. Percuma juga. Ya bikin itu nggak jalan. Dan aku ingat banget waktu itu aku bikin video YouTube-nya itu pakai HP ini. Boleh sebut merek? Boleh lah. Siapa tahu nanti ada tempel di sini. Iya, boleh gitu banget ya. Tempel di sini ya. Jadi aku pakai HP seharga 1.500.000. Itu HP apa tuh? Itu HP ini Redmi 5A. Redmi 5A itu HP 1.500.000. Udah lama banget itu ya. Itu aku beli kameranya kan jelek. Udah cukup tuh Bang bagi aku. Udah Zaman Bang Yuda mungkin udah kayak gini studionya. Zaman aku mah nggak kayak gini Bang gitu. Iya. Gue sempat ngerasain gue. 1.500.000 di mana setiap 5 menit sekali harus dipindahkan ke laptop. Gitu karena kan, penuh memorinya gitu kan. Betul. Terus memorinya baru modal screen layar aja. Kan kita kan sambil tutorial gitu ya. Dari laptop ya. Iya, tutorial aplikasi web apa untuk olah data penelitian gitu. Baru nggak jalan. Terakhir ada sisa gaji itu ingat betul 5 juta dari terakhir kerja di tadi staf penelitian. Itu aku belikan HP lagi sama tripod. Memang habis 4.900.000 gitu ya. Itu HP Realme 6. Jadi yang kameranya lebih bagus. Ya, kamera lebih bagus dan memorinya lebih lebih besar gitu. Akhirnya ngonten dan nggak bagus juga gitu. Di YouTube-nya nggak ada hasil gitu ya? YouTube nggak ada hasil. Dan waktu itu yang pasti Bang Yuda ngerasain gini. Teman-teman di sini pasti ngerasain juga kalau nonton video ini ya. Iya.
sebagai seorang mahasiswa atau sebagai orang yang merantau gitu ya, kita nggak pernah mau loh ceritakan kesusahan kita sama orang tua. Aduh. Bener banget gak sih? Bener Zara. Kayak Karena gue cerita pun nyokap kadang cuma nangis doang. Iya. Ngapain gitu. jadi kayak kerjaan aku kan udah nggak ada. Udah WFH tadi kan ya. WFH akhirnya memang bener nggak ada kerjaan, ya udah deh. Gajimu resign. kau belikan tripod. Gaji terakhir aku belikan tripod sama HP. Kan pintar banget. Iya. Gitu. Tripod sama HP. Akhirnya aku pernah di satu momen. Jadi kalau teman-teman hari ini cerita tentang dunia perkontenan gitu ya Bang ya. Kayak Bang Ezra, aku susah banget nih konten, udah sebulan sepi banget. Aku ketawa aja. Iya. Jadi kayak Gue setahun. itu baru sebulan gitu loh, baru sebulan gitu. Gue setahun lebih. Jadi ada momen Bang dimana aku ngonten itu aku nggak makan gitu. Aduh. Karena nggak ada gaji kan, gajinya udah habis tadi kan. Gue bisa relate ini karena Iya. gue ngerasain makan sehari sekali dan itu pun dibeliin temen gue. Abang masih makan sehari sekali, aku minum air putih doang seminggu gitu. Jadi aku sampai hari ini kalau aku mau bikin sebuah, ini aku lagi bikin buku Bang ya. Iya. Aku mau bikin nanti terima kasih banyak buat galon gitu. Iya jadi Gila sih. dulu tuh saking takutnya aku nggak gitu. Aku tuh orangnya nggak pernah mau bilang sama teman-teman kayak, aku lagi susah nih. Sama Zara, gue gak mau nyusahin Tolong orang dong ya. kasihan nih aku gitu nggak. Jadi aku tutup pintu kamar kos, Iya. kunci Bang. Iya. Jadi orang pada makan siang, makan ini malam Ya gitu kan. udah, gitu ya. Tutup ke kunci, aku minum air putih aja gitu. Nah akhirnya tapi aku masih bikin konten dan di YouTube nggak jalan, walaupun nggak jalan sampai berapa video ya. Tapi aku dapetin 1000 subscriber Itu pure dari YouTube aja. di YouTube aja. Oh, alhamdulillah. Gitu kan. Terus, Nah akhirnya gini, tapi aku tahu masalahnya, kayaknya audien aku nggak bagus. Kayaknya kok kenapa aku harus targetin mahasiswa junior aku aja gitu. Nah aku mulai terbuka tuh kayak, bisa nggak ya aku nih menjadi istilahnya asdos mahasiswa se-Indonesia waktu itu gitu. Oke. Waktu itu pikirannya gitu, Hmm. bisa nggak nih ya. Akhirnya aku buka Instagram, buka Instagram karena wah aku pengen jadi ini nih, pengen kayak ngonten di Instagram aja dulu. Iya. Ketemu akun Bang Yuda dulu. Ketemu akunku Iya, ketemu akun Bang Yuda Waduh. dulu, Alpawok gitu kan. Kan waktu aku S1 itu aku sempat jual gorengan juga. Oke. Buka jasa untuk foto ijazah. Ijazah wisuda. Bukan ijazah anak TK sama SD. Oh iya iya. iya. Dimana kalau Buku kita tahunan gitu. Iya, bukan foto ijazah Bang. Oh, itu ijazah aja. Dimana kalau kita ngarahkan anak TK tuh, Dek miring kanan ya, gini banget. Iya kan ya? Ya coba dong gitu kan. Iya. Itu aku jalanin Bang gitu kan. Iya. Dia miring dikit, dia kiri banget gitu kan. Itu dulu aku bikin itu, baru foto wisuda gitu-gitu aku jalanin. Sampai jual kulkas bekas juga aku jalanin gitu-gitu. Oke. Nah, akhirnya buka Instagram, ketemu Bang Yuda karena aku tertarik dengan Editing video. Iya, waktu itu. Oh, Gitu karena kan. lagi buka jasa Iya, itu. lagi buka jasa Oke. itu. Dan dulu tuh yang penting halal, aku misalnya ada nyuruh nih, orang dosen nyuruh, Ezra bisa bikin cover buku. Bisa, Bu? Oh, Bisa. iya, sama. Gue pokoknya apapun bisa, Nanti Bu. nanti lihat tutorialnya di YouTube. Iya. Bikin pakai Photoshop. Dulu belum kenal Canva, Bang. Terus Iya. pakai Belum Photoshop. ada sih Zrat lebih tepatnya. Iya, belum ada ya. Lu setahunan sama gue kan? 96. Iya. Belum ada kan, foto masih baru-baru kemarin pas Oh, gitu. kita ngonten. Oh ya, jadi Iya. pakai Photoshop dibayar sama dosen gitu kan, bikin cover buku. Itu dosen senang banget. Wah, ternyata Ezra bisa gini. Nah, Abang pernah dengar nggak ada kata-kata, ada konten kreator yang bahas gini. Ketika kamu kerja sama orang, itu jangan pernah bilang kamu bisa semuanya. Iya. Tapi kalau posisi aku kemarin, kalau Udah nggak nggak bisa ada duit, mau gimana, Iya, kalau nggak bisa semuanya nggak bisa gitu kan. Iya, iya. Akhirnya aku bikin itu dan terakhir ketemu akunnya Bang Ogut, udah cuma sekali. Karena follow aku jadi kena Iya, juga ke Bang Ogut ya. keluar ads-nya, iklannya ya di Iya, Instagram. Ketemu akunnya Bang Ogut. Di situ dia bilang ada ebook gratis. Oke, ambillah. Ambil, aku email ya kan ya? Iya, masukin email, iya. Masukin email, dapet, aku baca-baca dan aku emang sadar bahwa ebook ini akan mengarahkan yang berbayar. Udah tahu ya? Udah tahu, tapi Iya. nggak masalah Iya. gitu kan. Setelah aku baca sampai habis, ternyata ini yang aku butuhin. Dari situ Audien. udah dapat manfaat dari situ. Udah, dari ebook itu doang dapat manfaat, yaitu audien kita harus gini. Tepat. Di ebook itu Bang Ogut menjelaskan bahwa harus memberikan alasan yang tepat ke audien menyelesaikan permasalahan. Betul. Selama ini aku membahas di YouTube itu secara keseluruhan, kuliah bukan skripsi. Jadi nggak terarah Nggak. kemana targetnya. Oke. Jadi dulu isi YouTube aku tuh gini, cara menjadi asisten dosen yang baik gitu. Cara presentasi buat tugas kuliah gitu, Bang. Iya. Cara Tapi headline-nya bagus loh kalau udah cara itu biasanya orang banyak pakai keyword ya kan. tapi kan terlalu luas. Hmm. Luas banget. Akhirnya ketemu Bang Ogut,
barulah mulai konten kayak gitu. Oke, jadi abis itu ikut kelas Instagram hack gitu ya. Saat ikut kelas Instagram hack, tapi lu beneran cuma minum air putih doang? Ya. Itu bener-bener lu nggak lapar? Gue sakit loh, maksudnya perut gue sakit banget. Gue terakhir makan jam 8 malam, gue nggak makan lagi sampai jam 10 malam besokannya. Itu sakit banget. Tapi yang untungnya temen gue belum makan. Nah gue nggak ngerti tuh kalau lu bisa berapa lama lu minum air putih doang? Jadi kenapa bisa? Nggak tahu. Ya emang udah jalannya gitu ya. Iya, karena dulu gini bang, ibaratnya gini. Saat ini pilihan aku adalah karena aku nggak punya kegiatan lain. Iya. Aku punya cuma kegiatan untuk fokus konten. Jadi banyak banget teman-teman yang konten itu gagal karena dia nggak fokus. Ya emang harus ya sih. Dan nggak yakin bahwa diri dia tuh bakal sukses. Apa yang bikin lu yakin Zra? Padahal udah tahu dari YouTube aja lu susah banget dapetnya. Kenapa lu bisa mau coba lagi ikut ke Instagram ke kelasnya Bang Ogut sampai akhirnya lu alhamdulillah sampai sekarang 100.000 followers guys di Instagram. Jadi kayak gini, kalau aku dari dulu selalu berprinsip gini sih, nggak apa-apa gagal tapi udah nyoba. Oke. Jadi kalau misalkan aku takut nih gagal nih belum tahu nih gimana, ya kan kita emang belum coba. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya gini bang, mungkin hari ini banyak kita belajar dari pengalaman orang lain, walaupun itu gagal. Nah dulu mindset aku adalah nggak apa-apa gagal, tapi aku udah nyoba dan setidaknya aku bisa berbagi sama orang. Dan tahu juga kan kalau walaupun gagal di mana bisa diperbaiki, bisa digas, kalau enggak ya udah gitu ya cari yang kayak lain. Gitu. Oke. Terus setelah ikut IG hack, berapa lama lu Zra bisa punya followers 100.000? Atau mungkin sampai 10.000 deh gitu. Oke. 10.000 dulu ya bertahap. Jadi aku ingat banget aku tuh daftar Instagram hack kan mahal ya. Lumayan Pak kalau buat gue sih. Gue tuh berdebat sama bini gue tuh 300.000 soalnya Pak. 390.000. 395.000. Iya. Kok yang saya ingat 97 lah ya. Iya segitu. Mahal waktu itu. Tapi kalau setelah kita join ternyata kayaknya ini kemurahan. Parah. Itu sama. Iya, jadi gini. Ada kayak gini gitu kan. Aku tuh dulu bang waktu mau mutusin buat pulang kampung ya. Karena kan aku berpendapat udah nggak sanggup nih. Iya nggak sanggup kayak di kota gini kan. Waktu itu aku sempat sedihnya tuh gini. Aku merasa diri aku tuh gagal di perantauan. Oke. Tapi ketika aku telepon orang tuaku, dia bilang gini, kan kami nggak ada yang nuntut kamu harus bekerja. Kalau emang mau kuliah aja. Selama ini tuh aku nggak enakan sama orang tua kayak aku harus nyari uang sendiri. Iya, bagus itu Zra. Gitu. Jadi gitu. Aku langsung sadar kayak, oh iya ya, orang tua nggak nuntut aku harus kerja, ngapain aku di perantauan terus? Lu pulang pun juga orang tua bakal kasih makan. Jadi, tapi aku tuh waktu pergi tuh kayak orang yang ninggalin pesan. Jadi kayak aku telepon dosen aku yang baik ya kan. Assalamualaikum ibu, kan. Oh, ibu, saya mau pamit ya, saya mau pulang kampung gitu. Mungkin untuk sementara waktu saya tinggal di kampung aja. Itu lagi S2? Lagi S2. Kenapa? Maksudnya pulang tuh mau cuti kuliah gitu? Mau pulang kampung? Enggak, aku nggak cuti bang. Jadi gini, aku tuh pernah saat mau memutuskan tuh berhenti kuliah S2, lanjutin S2. Karena udah ya mau gimana? Nggak ada bayarnya bang, nggak ada duitnya gitu. Nggak ada duitnya, nggak ada yang bisa buat bayar. Tapi aku satu semester itu benar-benar fokus untuk ngonten. Alhamdulillah. Itu akhir semester aku dapat uang terkumpul uang SPP semester dari konten. Itu pas di Instagram. Berarti setelah ikut IG hack lu bikin konten di Instagram 10.000 gitu dapat endorse dan lain-lain. Kayak gitu. Jual produk atau dapat endorse tuh, dapat duit ngumpulin. Jadi dimulai untuk ngumpulin uang SPP itu aku juga kan udah mulai bikin ebook bang. Oh iya. Iya gitu. Jadi mulai bikin ebook. Mulai jual ebook ya. Iya. Jadi aku bilang sama dosen kan, ibu kayaknya saya mau pulang dulu deh ke kampung. Itu dosen kayak kenapa oh, gitu iya, kan, kenapa ya. gitu kan. Nggak lanjut takutnya gitu kan. Jadi ya aku bilang gini, iya bu, karena kan sekarang COVID kayaknya lebih bijaknya tuh Edra di kampung aja dulu, gitu kan. Bantu orang tua deh. Pulang kampung tuh aku nyangkul bang, sama jadi bantuin bapak. Iya, sama jadi apa? Tukang cuci motor. Oke. Jadi sistem motor gitu. Iya, gitu kan. Dapat 10.000 satu motor gitu. Iya tahu. Gitu kan. Jadi pulang, ketika di perjalanan pulang, dosen tuh nelpon. Dosen tuh nelpon lagi. Ezra jadi pulang kampung gitu kan. Jadi ibu gitu kan. Kita ada mau kerjaan baru nih. Ibu mau bikin buku. Bisa nggak Ezra bikinkan covernya? Alhamdulillah. Bisa bu, siap. Aku bikin pakai Photoshop. Dibayar dengan modal tutorial di YouTube. Dibayar 500.000. Alhamdulillah. Saat itu tabungan aku 500.000. Oke, punyalah duit 500.000. Ya, jadi dari 500.000 itulah aku pakai buat bayar Instagram hack.
Oke, ikutlah baru ke Instagram. Oh, itu Nah, duitnya. salah satu alasan kenapa aku yakin bisa nih berteman sama Bang Ogut gitu ya. Bisa nih sukses di kelas Bang Ogut waktu itu ya. Karena aku pernah DM dia, aku bilang gini, "Bang, waktu itu dia posisinya 150.000 follower. Oke. Aku masih 1.000 follower." Aku DM gini, "Bang, masih ada gak kupon IG hack gitu?" Tapi aku pakai salam ya, assalamualaikum Bang, gitu-gitu lah gitu kan. Enggak yang P gitu ya. Enggak gitu kan. Assalamualaikum Bang, dengan izin Allah gitu-gitu lah. Panjang juga. Gitu kan. Baru apa balasan coba? Balasan gini. Waalaikumsalam, masih banyak bro gitu kan. Cek aja di sini ya bro nih kuponnya gitu ya. Nah, aku mendapatkan respon kayak gitu di DM Instagram yang dia itu follower 150.000 Bang. Masih mau jawabin DM. Bukan masalah mau jawabnya, tapi cara dia ngerespon. Oke. Itu kayak aku merasa deket sama dia nih gitu kan. Asik kayaknya orangnya gitu kan. Baru aku langsung benar-benar yakin mutusin bayar waktu itu ya berarti 400 ribuan lah ya kan ya. Habis buat bayar Instagram hack itu. Nah, selesai itu siap habis subuh sekitar jam setengah 6 pagi itu aku udah mulai belajar modul. Oke, ditontonin tuh modul. Selama 2 minggu. Iya. Setiap hari. Oke, 2 minggu kelar tuh ya. 2 minggu kelar. Habis itu mulai bikin konten di 12 November 2020. Ingat banget. 12 November konten pertamanya. Konten pertama banget. Dan itu dikomentarin Om Hendro katanya jelek. Gitu. Jadi konten pertama aku jelek banget, Bang. Katain lu jelek banget. Jelek banget gitu. Oke, terus Terus sekarang enggak down gitu. Terus sekarang konten dia yang jelek. Gitu. Iya, jadi kemarin dia DM chat, "Zara boleh enggak minta desain desain kontennya?" Iya. Aku jawab, "Om, kan dulu Om Hendro bilang konten aku jelek, kenapa sekarang minta?" gitu. Kayak gitu. Iya. Gue juga di roasting lumayan. Iya. Tapi kayak gitu. Akhirnya ya bikin konten berhasilnya itu di 5 bulan. Dari November tadi. Dari 10.000 tuh 5 bulan. Dapat 10.000-nya di gitu. Alhamdulillah. Setelah itu udah tuh ya berlanjut. Nah, oke. Sekarang udah perjalanannya cukup pedih ya. Gue tuh pengen ketawa-ketawa dari tadi, anjing gue pengen nangis bangsat. Gue kayak reflect diri gue dulu. Rasain kayak gue tuh kayak lu ada rasa gini sama kayak gue gak sih dulu? Kayak kesel, kenapa sih gue lahir kayak gini gitu? Kenapa gue harus bantuin orang ngerjain tugas sedangkan temen gue tuh keluar kampus tuh ngerokok, pada minum, ketawa-ketawa. Gue tuh harus ngerjain kerjaan anak kampus buat dapetin uang jajan, buat dapet rokok dulu gitu loh. Itu tuh gue ngerasa kayak kenapa gue lahir kayak gini gitu. Gue kadang sampai kesel, itu yang bikin tadi agak emosional dikit gue gitu kan, keinget hal situ gue. Jadi gini Bang, dulu tuh kan kita apa aja dikerjain ya? Ya mau nggak mau Zara, ya. Gue nggak ngambil kerjaan ini ngambil itu, makan apa Pak? Iya, jadi Abang percaya nggak sih? Aku baru jadi mahasiswa baru S2, aku tuh udah bisa ngelulusin anak S2. Baru bisa ngelulusin gimana maksudnya? Jadi aku masuk S2 sebagai mahasiswa baru, aku udah bikinkan tesis buat mahasiswa S2. Lulus dia Bang. Dapat aku duit satu semester. 6.500.000 ya. Dibayar dia tuh? Dibayar. Alhamdulillah. Tuh. Tapi sekarang aku nggak mau kayak gitu. Dalam arti gini, aku tuh merasa bertanggung jawab Bang. Misalkan gini ya, ketika dia nanti yang dibantu. Makanya sampai sekarang kalau ada mahasiswa yang DM Instagram, "Bang, sedih joki enggak?" gitu. Aku enggak. Memang dari awal aku bikin konten tanggal 12 November itu banyak pasti. Aku langsung gini Bang, pokoknya aku nggak mau jadi joki skripsi. Pasti banyak DM kan? Banyak banget dari zaman dulu Bang. Iya. Mendingan kalau lu kasih edukasi aja lewat ebook, makanya, lewat course mungkin ke depannya. Makanya kalau nggak usah bayar, gratis aja lah, ambil di konten gitu. Jadi gini, posisinya tuh gini Bang, aku tuh merasa ketika nanti dia lulus, dia nggak bagus, dia korupsi, itu aku kan merasa bertanggung jawab udah Bang, kayak betul. Bebannya berat. Iya, beban. Aku nggak mau kayak gitu. Belum di akhirat nanti kan. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi kayak makanya dulu ya terpaksa aja. Oke. Kayak gitu sih. Oke, nah sekarang ngomongin yang enak-enaknya dulu dah Zara, biar gue udah sedih banget tadi nih. Iya. Gue kayak nyeritain diri gue gitu Zara. Sama kita Pak. Sama-sama miskin aja. Ya memang kita. Ya mau gimana ya? Aku pernah baca buku gini Bang. Kita bakalan dipertemukan dengan orang yang sama. Berarti kalau kita miskin ya ketemu miskin gitu. Betul. Alhamdulillah ketemu sekarang udah punya uang ya. Iya, alhamdulillah. Cukup lah. Ya cukup ya. Nah tadi udah ngomongin yang pedih-pedihnya nih ya. Lumayan apa ya. Sebenernya gue pengen ketawa-ketawa tadi balik lagi ya. Sama lu tuh pengen gue bercanda-bercanda nih si Bang Keriting ini. Cuman gue gara-gara dia cerita gitu gue kayak keingetan gue dulu gitu kan. Dari kampus gitu kan. Udah kampus gue seberang-seberangan. Nyebrang-nyebrang jalan gitu, panas-panas. Udah dapat apa aja dari sosmed Zara? Apa aja ya? Yang pasti ijazah S2 ya. Iya, alhamdulillah. Ijazah S2 itu pure ya dari sosmed ya. Iya. Alhamdulillah. Ibaratnya gini. Kan aku di pertengahan semester tuh mau mutusin buat berhenti.
Iya karena udah gak ada duit ya. Aku tuh dari dulu tuh cukup idealis, nggak mau minta, maksudnya kayak nyusahin orang tua kayak mah kurang uangnya segini gitu kan. Gue juga nggak bisa gitu Zra. Gue mau cerita mah Mida belum makan gitu ya. Ya mah gue cuma nangis cok. Ngapain? Mendingan gue diem aja gak usah cerita. Udah mah gue tahu yang penting gue masih hidup udah gitu, masih bisa lanjut kuliah. Iya. Lu pasti kayak gitu kan? Iya jadi kayak misalkan uang SPP waktu itu kan aku udah nabung tapi masih kurang gitu kan. Ya orang tua kayak kurang berapa tuh kan. Dia nambahin gitu. Nah hari ini tuh 0 gitu kan. Tabungan nggak ada bang gitu kan. Selesai resign kerja tadi. Udah coba kerja jadi pengantar kulkas juga nggak cukup gitu. Yeah. Waktu jual gorengan tuh waktu S1 sih. Ya udah, habis itu kan kayaknya mau berhenti kuliah aja deh. Yeah. Tapi memutuskan buat berhenti kuliah, aku tanamkan keyakinan buat fokus bikin konten tadi. Ya seenggak supaya ada subsidi lah ya bisa masuk, ntar bisa tuh nutupin bayar kuliah gitu. Ya dan akhirnya ya alhamdulillah kemarin bukan udah selesai S2 jadi kayak ya ijazah itu ijazah dari ini, ijazah dari sosmed gitu. Gila dari orang yang lu ngerasain juga berarti kayak ngerasain kayak kalau orang-orang lain nih kayak Hendro gitu mikir mau makan apa ya gitu ya. Kalau kita mikir makan gimana caranya gitu kan sih. Jadi nanti ibaratnya tuh S2 aku tuh di endorse. Iya enggak sih? Iya kan? Iya kan? Jadi S2 aku di endorse gitu. Alhamdulillah. Jadi tapi gini Bang, dari dulu kan aku ketika bikin konten itu enggak pernah terpikir, tadi ada yang kelewat ceritanya. Enggak pernah terpikirkan kalau aku tuh mau jadi seleb nih gitu. Enggak pernah. Keren banget. Oke. Jadi satu aja, aku tuh pingin medsos aku itu sebagai portofolio. Jadi ketika nanti aku lamar jadi dosen, kan aku sampai sekarang masih keinginan jadi dosen ya. Semoga nanti ada yang nonton nih kan ya. Kampus ya kan. Mau jadi, tapi tetap mau jadi dosen, jadi Mau, konten kreator gini. tetap mau. Karena emang cita-cita dari orang tua juga ya. Tetap Orang mau. tua pasti bangga banget sih kalau jadi dosen. Gue doain sih Zra ada. Amin. Ya. Jadi aku inginnya tuh medsos aku tuh sebagai portofolio. Oh, Karena aku nggak punya privilege bang, aku nggak punya om, tante yang tinggi-tinggi nggak punya, jadi kayak sama. Ya berjuang sama ini berjuang merantau sendiri gitu kan. Aja udah. Ya aku pengennya nanti medsos aku sebagai itu. Okay. Dan dulu aku tuh pernah gini, aku pernah usaha bareng abangku ya sekarang abangku tetap menjalani terus. Aku bawa jajanan gitu mau ditaruh ke tempat oleh-oleh gitu kan, penjual oleh-oleh Pekanbaru gitu kan. Itu ditolak-tolak gitu. Ditolak-tolak. Ada satu momen aku taruh di toko oleh, dia bilang gini, maaf bang udah ada produknya. Padahal hujan nih, hujan kan. Jam 5 sore aku ingat banget. Aku antar naik motor, kak aku mau naruh ini gitu kan. Bisa nggak? Jawabannya nggak bisa bang, udah ada. Karena udah muter-muter kemana-mana udah capek ya kan ya. Yang terima. Aku puterin toko olehnya. Aku bilang kak nggak ada. Nggak ada produk yang sejenis kayak punya aku. Nggak ada bang, nggak ada gitu. Baru dia kayak bilang baru habis tadi bang gitu. Akhirnya aku tinggalin situ. Kak ini buat kakak aja. Kan aku nggak mau, kan kami nggak mau bang tadi ya kan ya. Enggak kak buat kakak aja, daripada kakak nungguin ya udah sambil ngemil aja. Tapi aku ambil kertas, ini nomor HP aku kalau nanti kakak berminat. Aku tinggalin. Baru ketika itu posisinya tuh aku mikir gini, kayaknya aku mau endorse seleb Pekanbaru nih. Oke. Dulu udah terpikir gitu bang, udah karena kan aku udah masuk ke YouTube ya, udah mulai bikin konten YouTube. Jadi kayak aku mau endorse selebgram Pekanbaru nih, buat promosi produk aku gitu kan. Tapi entah kenapa, kayaknya selesai sholat deh ya, selesai sholat maghrib itu aku kayak terpikir gini, kenapa nggak aku yang jadi selebgramnya gitu bang? Serius. Itulah baru keinginan untuk jadi konten kreator. Ya itu makin kuat, kayak harus yakin nih. Oke. Nah balik lagi tadi, selain ijazah S2, apalagi yang udah didapetin Zra? Ijazah S2 sama lagi bang ya. Apa mungkin endorse? Kalau endorse tuh iya. Kalau endorsean tuh ini yang aku berkesan banget itu ibaratnya sekarang aku juga udah bisa ngajak orang buat kerja karena aku udah bayar manajer ya. Oke, alhamdulillah. Itu alhamdulillah banget bang. Jadi itu bantuin dia lah kalau untuk admin lah ya. Itu aku bersyukur banget. Ibaratnya ngasih uang jajan ke orang tuh aku udah bersyukur banget. Oke, dari yang nggak bisa dapat uang jajan sampai sekarang bisa ngasih peluang kerja lah ya. Endorse. Terus apa lagi Zra? Terus gini, kan sekarang aku udah punya 2 ebook ya bang ya. Oke, ebook juga, produk digital berarti ya. Aku punya produk digital 2 ebook. Dan sampai sekarang tuh masih banyak mahasiswa yang kayak, ebooknya bahas apa? Bahas tentang skripsi tapi dari buku metode penelitian, dari studi kasus kesulitan mahasiswa itu aku selesaikan dari ebook melalui ebook itu dengan bahasa ya tongkrongan gitu. Bahasa yang lebih gampang dimengerti. Oke, itu buat anak-anak yang masih kuliah, lu lagi struggle skripsi, lihat ebooknya Ezra di linknya di bio Ezra. Karena gini, sakit hati aku bang, ketika ada mahasiswa yang bilang gini di DM ya, Kak Ezra,
kayaknya aku nggak bisa nyelesaikan skripsi. Aku dibilang sama pembimbing aku kalau aku tuh bodoh. Beneran nggak bohong. Ini banyak. Sampai bahkan ada yang dia curhat kayak, Kak aku mau bunuh diri aja. Ya Allah. Beneran nggak bohong, ini serius. Jadi stres itu kuliah sih. ya stres banget bang. Karena gini, skripsi itu kadang sulitnya itu bukan tentang menulisnya, tapi bagaimana kita menyikapi dosen pembimbing kita, Iya sih. lingkungan gitu Gue kan. juga tugas akhir dosennya gila banget, apes banget gue. Jadi aku nggak setuju kalau masa dibilang bodoh. Ini pendapat pribadi aku Iya, ya. iya. Karena gini, menurut aku terkadang mahasiswa tuh nggak paham sama metode penelitian, sama pembahasan tentang skripsi karena Bahasanya. bahasa yang disampaikan oleh dosen itu terlalu tinggi. Betul. Dosen kita yang udah tua itu kan kadang menganggap bahwa tingkat pemahaman, tingkat kepintaran mahasiswa itu semua sama kayak dia dulu. Ya nggak bisa sih. Jadi kayak bahasanya bahasa langit, misalkan metode penelitian adalah ini gitu loh. Padahal mahasiswa tuh Intinya butuh gitu ya. disederhanakan. Nah, itulah aku membantu di situ kayak gitu. Oke, itu ya yang lagi struggle skripsi bulan. Nah, apalagi yang udah dapat yang sekarang sampai paling berkesan ya saat ini ya. Kan ini kan kita karir kan terus harus dipikirkan. Iya. Goals harus tetap dibikin. Betul. Jadi dulu tuh aku sering banget ke toko buku, gitu Bang ya. Toko buku nih. Iya, ini keren banget. Karena aku anak buku banget. Oke. Kata Om Hendra aku anak buku banget. Kutu buku banget. Iya, aku tuh buku. Jadi ke toko buku, ke Gramedia, aku sering baca buku, gitu kan. Dulu kalau misalkan belum mampu beli, baca yang udah dibuka plastiknya aja gitu. Baca aja di situ iya, gitu kan. Kalau udah mampu beli, kita bawa pulang gitu. Oke. Aku kepikiran gini. Kapan ya aku punya buku di Gramedia gitu. Kapan buku aku bisa terbit di Gramedia? Terus? Jadi akhirnya aku bikin ebook kan ya. Iya. Untuk penyalur aku kan memang ingin Suka jadi, nulis lah. Iya, suka nulis Oke, gitu. makanya bikin ebook. Bikin ebook gitu kan. Bulan lalu itu alhamdulillah banget itu dari tim Gramedia tuh ngubungin aku. Serius lu? Langsung email, langsung kayak Kak Ezra, Mas Ezra, intinya ya kami tertarik mau bekerja sama dengan Mas Ezra untuk nerbitin buku di Gramedia. Buku cetak. Buku cetak. Anjir, gila bangga Gitu banget kan. gue Zra. Tapi aku tuh menganggap itu penipuan, Bang. Gak percaya, Seriusan, soalnya nggak tuh percaya. impian lu paling Nggak gede percaya, iya, kan. nggak percaya. Iya. Jadi aku nganggap itu kayak ini penipuan nih. Tapi Sampai ternyata, apa coba riset aku tuh sampai aku cek emailnya, yang email aku tuh bener nggak nih Bener dari nggak? dari Dari Gramedia. Nama orangnya aku cek di website itu kan, di Google aku cek. Oh ternyata dia memang editor Gramedia. Oh beneran. Beneran gitu kan. Wah percaya nih. Besoknya diajak meeting online, baru makin percaya. Jadi kayak aku berpikir gini, Allah tuh selalu tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa yang selalu aku langitkan. Betul. Jadi kayak Ini gue ini keren banget nih. Gue baru kemarin gue nonton Miss Marvel. Jadi ada mantra untuk di gelangnya dia. What you seek, pokoknya pokoknya apa yang lu cari, dia bakal cari lu. Kesampean kan akhirnya beneran ya. Itu iya. juga keren. Itu melalui konten itu kayak sampai kan aku ikut kelas menulis untuk influencer gitu. Gitu kan. Tapi ternyata setahu aku kan kalau kita mau nerbitin buku di Gramedia gitu kan setahun 2 tahun nunggunya. Iyalah lama lah ya. Kalau ini aku di email gitu, itu makanya itu kayaknya untuk saat ini itulah prestasi aku di konten yang ini banget. Selain itu ya kayak diundang pembicara gitu-gitu. Webinar dan lain-lain itu Iya. lah ya. Alhamdulillah ya. Oke. Berapa sih penghasilan konten kreator? Cukup bang. Kalau penghasilan konten kreator cukup. Jadi Ada double-nya nggak sih? Double gitu. alhamdulillah Ya, di cukup. atas lah ya. Iya, jadi Alhamdulillah. Oke. Cukup lah buat ibaratnya bayar SPP, kemudian main ke sini, Bogor ya kan, Iya. jauh-jauh dari Pekanbaru. Oke, Zra kasih pesan-pesan buat teman-teman konten kreator di sana yang mungkin baru mulai bikin konten, masih struggle. Kasih pesan-pesan buat mereka semua. Oke. Kasih pesan-pesan. Jadi pesan-pesan buat teman-teman yang baru ngonten bang ya. Iya. Yang baru ngonten gini. Jadi seorang konten kreator tuh susah. Betul. Kalau bisa nggak usah jadi seorang konten kreator. Katanya kan kata motivator lu sana bisnis is fun gitu. Oke. Nggak usah jadi konten kreator kalau misalkan gini. Gimana ya? Misalkan dia ingin jadi seorang konten kreator, gitu ya. Tapi ketika mentok di satu hal, mentok di kayak Quit. 2 bulan konten nih, bang belum ada progres gitu. Ya udah nggak usah konten. Sekarang pilihannya kan cuma 2. Lanjut terus, bagaimanapun hasilnya jadikan sebuah pengalaman. Perbaikin gitu ya. Iya, atau nggak usah dilanjutin, nggak dapat apa-apa, ya udah kamu nggak pusing kan mikirin konten harus gimana. Iya kan ya, kayak gitu. Nah,
setelah itu ketika kamu udah menjadi seseorang gitu ya, udah dikenal orang, follower. Ini menurut pendapat aku Bang ya. Iya. Jadi jangan pernah ini deh gitu. Banyak kayak tetap harus ingat dulu tuh kamu siapa loh gitu. Nggak usah yang ini gue influencer. Nggak kayak gitu Bang. Iya, Jadi iya. karena mau bagaimanapun juga hubungan yang baik dengan follower itu menurut aku itu sebuah privilege yang luar biasa sih, kayak Betul banget. mau sampai kapanpun mereka kan yang mendukung kita gitu. Bahkan kalau kita di hate mereka Ada yang bakal bantuin kita. bantuin Betul, gitu. betul. Jadi mau bagaimanapun juga teman-teman sekarang yang lagi ngonten sebagai seorang content creator itu tadi tanamin. Memang sebenarnya tujuan kalian tuh mau bikin konten untuk apa? Jangan pernah kalian itu ikut-ikutan. Bang Ezra, Bang Yuda dapat segini follower, ikutan aku konten lama gitu Iya. ya. Aku paling kesal ketika ada orang bilang gini, gampang nih bikin konten. Bikin konten gampang banget teman-teman gitu. Iya. Jadi makanya itu teman-teman ketika baru mulai ngonten usahakan teman-teman harus punya tujuan yang jelas. Tujuannya mau ngapain? Kalau aku memang mau buat sebuah portofolio, ingin berteman dengan banyak orang, makanya sampai sekarang masih betah. Karena nanti teman-teman ada di satu ketika posisi udah dapat 10.000 follower, nggak tahu mau ngapain, udah bosan gitu ya. Udah bosan akhirnya stop. Sayang. Atau ada juga teman-teman terkenal tapi miskin. Dalam arti gini, teman-teman terkenal banyak follower tapi nggak bisa makan, nggak bisa hidup buat Nggak apa? bisa monetisasi, betul. Nggak bisa hidup buat apa gitu. Padahal Ngapain bikin konten gitu. Iya. kan? Iya. Bukankah sebaiknya itu ketika kita menolong orang lain kita tolong diri kita sendiri dulu. Betul. Minimal kita bisa makan hari ini deh. Gitu. Jadi itu harus teman-teman harus pikirkan. Dan satu lagi pesannya, kalau teman-teman sekarang lagi ngonten itu tetap aja kreativitas, tetap evaluasi, jangan pernah capek karena yang namanya seorang content creator itu kita nggak boleh jadul, kita harus Inovatif. inovasi terus biar orang juga makin suka dengan konten kita. Tetap kreativitas karena kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu konten kita kesuksesan kita tinggal satu konten lagi. Oke, Ezra, thank you banyak Oke, udah datang Bang. ke podcast Tonton Academy. So itu dia podcast dari Ezra. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.